Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kita kenikmatan, di antaranya adalah nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih dapat bertatap muka dalam rangka daring online proses pembelajaran pesantren kilat pada kesempatan pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di dunia hingga akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menyampaikan tausiah mengenai masalah mengenalkan Ramadan. Sesuai dengan judulnya, yaitu mengenalkan Ramadan. Ramadan itu sendiri ada kaitannya dengan puasa. Ramadan itu sendiri ada kaitannya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebelum Bapak menjelaskan tentang puasa Ramadan, Bapak akan menjelaskan sedikit sejarah datangnya bulan Ramadan itu sendiri. Pada zaman dahulu, pada masyarakat Babilonia, mereka menetapkan satu Ramadan atau tanggal 1 Ramadan itu sendiri, yaitu dengan menggunakan penetapan bulan dan matahari secara langsung. Ketika datangnya 1 Ramadan, yaitu jatuh pada musim kemarau ataupun musim panas, sehingga mereka beranggapan bulan Ramadan adalah bulan panas, bulan penghangusan, bulan pembakaran. Tetapi setelah Islam datang, maka umat Islam membuat sendiri dengan membuat kalender Islam, yaitu kalender Hijriah. Dengan kalender tersebut rata-rata 11 hari lebih cepat daripada kalender orang-orang masyarakat bangsa Babilonia pada saat itu. Dan bulan Ramadan yang mereka anggap sebagai bulan panas, pada umat Islam mereka menganggap sebagai bentuk kiasan, di mana dengan bulan Ramadan adalah bulan penghancur dosa-dosa, dengan tentunya melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ramida dan ramat ataupun ramat, yang artinya adalah panas. Bulan itu adalah bulan penghangusan daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan 11 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya akan Bapak jelaskan tentang puasa bulan suci Ramadan itu sendiri. Puasa di bulan suci Ramadan yang jelas puasa yang sangat dinanti-nanti oleh segenap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Puasa Ramadan adalah merupakan alat ataupun cara untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing sebagai umat Islam, yaitu untuk meningkatkan kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yaitu kalau kita dapat pahami daripada ayat tersebut, bahwasanya wahai orang-orang yang beriman,
kita sebagai umat Islam sudah disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala ada sebagai orang yang beriman, yaitu diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada umat-umat terdahulu, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Tujuannya adalah satu, yaitu untuk bertakwa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya, bukan kekayaannya, bukan kemiskinannya, bukan jabatannya, bukan kesombongannya. Oleh karena itu, marilah pada bulan suci Ramadan ini, bulan yang mulia ini, kita laksanakan puasa itu dengan ikhlas. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu bidzanbi. Barang siapa melaksanakan bulan puasa di bulan suci Ramadan ini dengan iman, dengan mengharap pahala dan ridho ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu bidzanbi, maka dosa-dosa yang telah lalu akan dihapus seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya syaratnya adalah dengan keimanan, hanya mengharap pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak daripada yang lain. Anak-anakku sekalian, dari ayat tersebut dan hadis tersebut sudah jelas bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang bertakwa, bukan untuk menjadi orang yang kaya, bukan untuk menjadi orang yang berpangkat dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, marilah kita di bulan suci Ramadan ini untuk saling berintrospeksi diri, untuk saling melihat diri kita masing-masing, tidak untuk mengintrospeksi orang lain. Kita melihat dari diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi orang yang beriman, lebih-lebih menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi anak-anakku sekalian, Bapak ingatkan bahwasanya derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya, bukan kekayaannya ataupun jabatannya. Anak-anakku sekalian, demikian tadi sedikit tausiah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah telah memberikan kita kesempatan untuk berpuasa, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan puasa ini dengan sungguh-sungguh dan tentunya dengan iman kita, dan hanya mengharap yaitu pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi tausiah yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri Bapak pribadi maupun anak-anakku sekalian. Dan Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.